Jika emas sedang berbicara, disitulah lidah pada diam. Jika kami sedang berbicara, disitulah kalian mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atep, saya dari kelompok 10, mata kuliah media, pembelajaran, jurusan pendidikan fisika dan fakultas keguruan dan tarbiyah. Baik, di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri dari kelompok 10 yang akan memandu acara presentasi kali ini, di mana presentasi kali ini mengenai materi peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawas dalam organisasi bimbingan. Presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh kelompok 10 di mana beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Atep dengan NIM 1202070017 dan teman saya yaitu yang bernama Desi Melani dengan NIM 1202070021. Nah, presentasi kali ini yang dilakukan oleh kelompok 10 mengenai judul besar peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawas dalam organisasi bimbingan. Nah, judul besar itu mencakup 4 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai persyaratan sebagai konselor, yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab konselor, yang ketiga, persyaratan sebagai pengawas konselor, dan yang terakhir yaitu mengenai fungsi pengawas konselor. Nah, mungkin langsung saja ya. Materi yang pertama dan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saudari kita yaitu yang bernama Desi Melani. Nah, untuk kalian diharapkan mendengarkan penjelasan materi oleh Desi Melani dan mencerna, mengamati agar di ujung presentasi kali ini kalian bisa bertanya atau juga bisa menambahkan materi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan sebagai konselor, yang dimana pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan 3 bidang dalam kegiatan. Utamanya seorang sinergi yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler dan pembinaan siswa. Nah, pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dalam pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, namun kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososio virtual. Nah, oleh sebab itu, adanya bimbingan dan konseling secara langsung antara seorang konselor dengan konseling atau klien sangatlah dibutuhkan. Nah, selanjutnya berdasarkan pentingnya bimbingan dalam pendidikan, menurut seorang konselor memiliki syarat-syarat selayaknya ia memiliki sebagai seorang pembimbing untuk kelancaran dalam melaksanakan bimbingan konseling. Nah, syarat-syarat pembimbing atau konselor di sekolah menurut Arifin dan Etika Pikawati menyatakan bahwa petugas bimbingan dan konseling di sekolah dipilih berdasarkan kualifikasi. Yang pertama kepribadian, kedua pendidikan, ketiga pengalaman kerja, dan kemampuan. Nah, berdasarkan kualifikasi tersebut, memilih dan mengangkat seorang petugas bimbingan atau konselor di sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan kepribadiannya, pendidikannya, pengalamannya, dan juga kemampuannya. Nah, di sini
Ada yang pertama, ada kepribadian petugas bimbingan, yang dimana seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh. Nah, banyak penelitian telah dilakukan oleh sejumlah ahli tentang ciri-ciri khusus yang dibutuhkan oleh seorang konselor. Nah, menurut Paul Mantier telah mengadakan survei dan studi mengenai sifat-sifat kepribadian konselor, menyatakan bahwa konselor adalah pribadi yang intelegan. Nah, intelegan memiliki kemampuan berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecahkan masalah secara logis dan versatif gitu. Nah, konselor harus menunjukkan minat kerja sama dengan orang lain, di samping seorang ilmuwan yang dapat memberi pertimbangan dan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individu dan sosial. Nah, selanjutnya konselor harus menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan klien untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesinya. Nah, konselor juga harus memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya, sebab nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilaku dalam situasi konseling dan tingkah layaknya secara umum. Nah, selanjutnya konselor pun harus menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang mendua, dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa mengganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. Nah, konselor pun harus cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial yang memaksa menyesuaikan dirinya, mulai dari tingkah laku yang etis, kemampuan intelektualnya, keluasannya, sikap penerimaannya, pemahamannya, peka terhadap rahasia pribadi, komunikasinya juga terjaga. Situasi konseling menurut reaksi yang adekuat dari pihak konselor, yaitu konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman konseling. Nah, bentuk reaksi ini sangat diperlukan oleh konseling karena dapat membantu konseling melihat perasaannya sendiri. Nah, selanjutnya kedua yaitu ada pendidikan, yang dimana seorang guru pembimbing atau konselor profesional selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan konseling setara gitu, S1, S2 maupun S3 atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan konseling. Nah, seorang guru pembimbing atau konselor non-profesional, yakni alumni Fakultas Keguruan dan Tarbiyah, dapat diangkat menjadi seorang konselor profesional, tetapi harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan tambahan di dalam bidang bimbingan konseling. Nah, syarat pendidikan berkenaan dengan keilmuan yang dimiliki oleh keguruan, pembimbing atau konselor tidak saja harus memiliki ilmu bimbingan dan konseling, tetapi juga harus memiliki pengetahuan psikolog, bimbingan dan konseling, keterampilan komunikasi sosial dan konseling. Nah, selanjutnya ada pengalaman, yang dimana pengalaman di sini seorang konselor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun mengajar, membimbing berbagai kegiatan ekstrakuler gitu, dan banyak pengalaman dan organisasi. Corak pengalaman yang memiliki seorang konselor akan membantunya mendiagnosis dan mencari alternatif solusi terhadap kliennya.
keempat, ada keterampilan yang dimana keterampilan pembimbing harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang dimana Muhammad Dahlan menyatakan bahwa konselor dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan melaksanakan konseling gitu. Guru pembimbing atau konselor harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat konseling seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat, dan mendiagnosis berbagai persoalan siswa. Selanjutnya mengembangkan potensi individu secara positif. Nah, itu dari syarat-syarat sebagai pembimbing konselor di sekolah. Nah, baik, selanjutnya yaitu kewajiban dan tanggung jawab konselor yang menurut Undang-Undang tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, keberadaan konselor dan sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Nah, pertanyaan ini mengandung implikasi bahwa dalam sistem pendidikan nasional, konselor mempunyai standar kualifikasi yang sejajar yang jelas sebagai profesi lain sebagai guru, dosen, dan lainnya. Sebagai satu profesi, konselor memiliki tanggung jawab yang merupakan hal yang penting dan persyaratan dasar dalam menjalankan profesi sebagai konselor. Nah, tenaga inti dan ahli dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling ialah konselor. Konselor inilah yang mengendalikan dan sekaligus melaksanakan berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu. Konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhnya kebutuhan tercapai tujuan perkembangan masing-masing peserta didik sebagai telah disebutkan di atas. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab konselor yang dimana yang pertama, tanggung jawab konselor kepada siswa, yang dimana konselor ini harus memiliki kewajiban dan kesetiaan utama yang terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik. Ya, terus selanjutnya ada memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa yang menyangkut ke pendidikan, jabatan, atau pekerjaan pribadi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal bagi setiap siswa. Nah, tanggung jawab konselor kepada siswa pun harus memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling secara aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan konseling. Terus tanggung jawab konselor kepada siswa juga harus tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. Nah, konselor pun harus menjaga kerahasiaan dari data tentang siswa, memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Nah, menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberikan
memberitahukan siswa tentang hasil kegiatan itu dengan secara tepat dan profesional. Nah, selanjutnya konselor pun harus melakukan referral kasus secara tepat, lalu mengenal keadaan dan persoalan peserta didik, karena hal itu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab konselor kepada orang tua, yang dimana konselor harus menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dan orang tua demi perkembangan siswa, lalu memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas yang memberikan kerahasiaan yang dijaga secara teguh. Nah, konselor pun harus menyediakan untuk orang tua berbagai informasi berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa. Nah, konselor pun harus memperlakukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Tanggung jawab konselor kepada orang tua pun harus menyampaikan informasi tentang siswa dan orang tua hanya kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tuanya. Selanjutnya, ada tanggung jawab konselor kepada sejawat, yang dimana konselor ini memperkuat sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Selanjutnya, konselor harus membangun hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan konseling yang maksimum. Selanjutnya, membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, secara pentingnya konsultasi sejawat. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat, yang dimana konselor harus mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa. Selanjutnya, konselor harus mengenal keadaan sekolah yang dilayani dengan sedalam-dalamnya, yang meliputi kesiapan sekolah untuk menerima dan memanfaatkan pelayanan semacam ini secara formal atau informal, tradisi sekolah, kekuatan atau kelemahan dari sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, konselor harus memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada suatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, atau kekayaan sekolah. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab konselor kepada diri sendiri, yang dimana konselor harus berfungsi dalam layanan bimbingan dan konseling secara profesional dalam batas-batas kemampuan, secara menerima tanggung jawab dan konsekuensi yang dari pelaksanaan fungsinya tersebut. Lalu, konselor tersebut harus menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. Selanjutnya, konselor memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan, serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien. Nah, konselor pun harus selalu mewujudkan prakarsa demi peningkatan dan pengembangan pelayanan profesional melalui dipertahankannya kemampuan profesional konselor dan melalui penemuan-penemuan baru gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab konselor kepada profesinya, yaitu konselor harus bertindak sedemikian rupa sehingga
menguntungkan diri sendiri sebagai konselor berprofesi, konselor dan profesinya. Lalu konselor harus melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya hasanah dunia dan bimbingan. Nah, selanjutnya konselor harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasional, profesional, bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah maupun di lingkungannya, di lingkungan sosial. Nah, selanjutnya konselor ini harus menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan dan konselingnya secara kebijaksanaan yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya membedakan dengan jelas mana yang persyaratan yang bersifat pribadi dan mana persyaratan yang menyangkut profesi bimbingan dan konseling, serta memperhatikan dengan sesungguh-sungguhnya implikasi terhadap pelayanan bimbingan konseling. Nah, selain seperti yang diuraikan di atas, yang 6 barusan, dalam literatur lain disebutkan bahwa tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasi diskusi dan sekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlebih jauh dari topik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Karena materi yang pertama dan yang kedua sudah disampaikan oleh Desi Mailani, nah berikut materi yang ketiga dan yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana yang materi yang ketiga ini mengenai persyaratan sebagai pengawas konselor. Persyaratan apa aja sih sebagai pengawas konselor? Nah, persyaratannya itu ada 5. Yang pertama, seorang pengawas konselor itu harus memiliki kualitas penting, di mana kemampuannya itu yaitu tentang mengetahui dan memahami sifat-sifat seseorang. Seorang pengawas konselor mampu menemukan daya dan kekuatan pada seseorang. Tidak hanya itu, seorang pengawas konselor dapat merasakan kekuatan jiwa apa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu dan juga meneliti sebab-sebabnya. Yang kedua, seorang pengawas konselor perlu pula memiliki kualitas lainnya, yakni ia telah menghayati dalam hidupnya berbagai corak ragam pengalaman, di mana sebagai pengawas konselor ia harus terlebih dahulu mengalami dan menghayati bagaimana pahitnya perasaan seseorang yang mendapatkan kemenangan dalam perjuangan hidupnya, sakitnya seseorang yang mengalami frustasi dan kegembiraan yang dialaminya setelah impiannya menjadi kenyataan. Seseorang yang telah mengetahui, mengalami, dan menghayati semua itu, seseorang yang telah banyak makan garam dalam hidupnya, dialah yang memenuhi salah satu kualifikasi untuk menjadi pengawas konselor. Yang ketiga ialah bahwa seorang pengawas konselor itu harus memiliki kepribadian yang seimbang dan kuat. Murid atau konselor harus melihat di dalam konselor itu sesuatu daripada dirinya. Dengan kata lain, persesuaian paham dan perasaan antara mereka harus diciptakan. Bila tidak demikian, maka bimbingan dan penyuluhan tidak akan pernah efektif. Yang keempat ialah
Seorang pengawas konselor itu harus simpatik, tetapi tidak sentimental. Nah, seorang konselor yang simpatik akan tetap objektif dan ia memiliki mata yang tidak buta karena perasaannya yang sentimental, tetapi jernih dan memancarkan cahaya yang dapat menembus jiwa seseorang. Nah, persyaratan yang terakhir yaitu seorang konselor harus objektif pula dalam memberikan pertimbangan dan penilaian. Tidak ada suatu ruangan, bagaimanapun kecilnya dalam hati sanubarinya yang mengandung prasangka dan pandangan buruk terhadap seseorang. Ia selalu bertindak dengan bijaksana. Tujuan hidupnya ialah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Untuk memahami dan bukan menjadi keharusan secara pribadi harus dipahami. Nah, materi yang terakhir mengenai fungsi pengawas konselor. Untuk kalian bisa memahaminya, dengarkan ya video ini sampai akhir. Di antara fungsi-fungsi pengawas konselor, yakni berikut merupakan fungsi-fungsi yang paling penting bagi pengawas konselor. Yang pertama itu, ia harus berperilaku sebagai seorang konsultan atau penasihat bagi kepala sekolah dan bagi guru-guru serta petugas bimbingan lainnya dalam administrasi program, bimbingan pengetahuan, dan perkenalannya dengan prosedur kerja serta teknik-teknik yang efektif akan sangat berguna bagi petugas-petugas bimbingan tersebut. Ia juga harus membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru dalam mengadakan wawancara. Tidak hanya itu, seorang pengawas konselor pun harus membantu menjelaskan adanya program bimbingan di sekolah pada masyarakat sekitar atau pada wali muridnya. Fungsi yang kedua yaitu seorang pengawas konselor membantu memilih tangan kanan guru penyuluh di tiap sekolah dan membantu penyelenggaraan penataran sebagai administrasi dan pengolahan tes-tes kecerdasan dan hasil belajar murid. Dalam artian, seorang pengawas konselor harus menjelaskan kepada pembantu para penyuluh di mana mengenai teknik dalam memberikan tes dan men-skor hasilnya serta pengolahannya. Yang ketiga, ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam memelihara catatan-catatan yang dipergunakan mengenai perkembangan anak dalam segi kesehatan, kepribadian, dan kecerdasannya. Yang keempat, yaitu mengenai membantu kepala sekolah dan guru-gurunya penyuluh dalam pengelompokan murid-murid untuk tujuan-tujuan bimbingan dan instruksion. Dalam artian, seorang pengawas konselor harus melatih guru-guru bagaimana seharusnya mengamati tingkah laku murid untuk menemukan sebab-sebab kesulitan anak seperti kesehatan yang kurang baik, gugup dan letih, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu harus membantu kepala sekolah dan guru dalam menemukan dan menyalurkan perbedaan-perbedaan individual. Ini dapat dilakukan dengan memberikan guru-guru informasi yang mendetail mengenai tingkah laku murid dan masalah-masalah belajar yang memungkinkan para guru bekerja lebih efektif dalam menghadapi kasus-kasus masalah individual.
Yang keenam, seorang konselor harus memiliki program kegiatan integratif di mana seperti pelaksanaan pengajaran proyek atau unit testing akan memberikan lebih banyak kemungkinan daripada bentuk-bentuk pengajaran lainnya untuk menghadapi kebutuhan individu di kelas ataupun kelompok. Program kegiatan tersebut memungkinkan bagi anak untuk mencapai hasil individual yang memuaskan. Di samping ia turut aktif membantu menyelesaikan proyek kelompoknya.
Yang ketujuh, harus membantu dalam menyelenggarakan program penataran yang akan menjelaskan kepada guru-guru bagaimana seharusnya melaksanakan teknik-teknik bimbingan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memulai program bimbingan. Yang kedelapan, ia harus memberi pengarahan bagaimana seharusnya mengumpulkan dan mengolah berbagai data mengenai murid, mengamati dan mencatat tingkah laku serta sikap murid tertentu, mengadakan studi lanjutan dan survei mengenai mata pencaharian penduduk dan melaksanakan proyek-proyek studi yang bertujuan khusus untuk keperluan evaluasi program bimbingan. Yang kesembilan, seorang pengawas konselor bertindak sebagai pengantara antara sekolah dengan orang tua. Kadang-kadang timbul suatu suasana yang tidak diinginkan di sekolah karena adanya salah pengertian. Mungkin hal ini ditimbulkan oleh kesalahan dari pihak guru tertentu, mungkin pula dari pihak murid sendirinya. Bila sekolah dan rumah telah sama-sama mengetahui kondisi masing-masing yang dapat mempengaruhi anak, maka sangat ideal bila mereka dapat bahu-membahu menciptakan suatu suasana atau lingkungan yang diperlukan murid atau anak tersebut. Fungsi yang ke-10 yaitu seorang pengawas membantu dalam memperluas pengetahuan guru mengenai perkembangan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental semua anak muridnya. Untuk itu, ia harus berusaha memasukkan ke dalam program penataran berbagai fase perkembangan anak untuk dibahas dan dipelajari secara mendalam. Yang ke-11 yaitu mengenai memperkenalkan kepada kepala sekolah dan guru-guru bacaan yang cukup mengenai bimbingan dan penyuluhan. Ia harus membantu mengadakan perpustakaan sekolah yang memadai untuk membuat bimbingan dan kurikulum menjadi vital dalam hidup anak. Dan fungsi yang terakhir yaitu seorang pengawas konselor menyadari bahwa sebagai pengawas konselor tanggung jawabnya yang pokok adalah penyuluhan atau konseling. Meskipun waktunya sangat terbatas karena tugas-tugas lainnya, baik sebagai pemilik sekolah maupun sebagai pengawas, ia perlu menyisihkan waktunya di tiap sekolah yang dikunjunginya, sekurang-kurangnya 30 menit untuk mengadakan wawancara dengan murid yang diajukan oleh guru atau konselor. Dengan jalan demikian, ia dapat membantu secara langsung untuk meningkatkan nilai pelayanan konseling di sekolah. Mungkin cukup penjelasan dari materi mengenai materi ketiga dan materi yang terakhir. Untuk itu, kita dapat menyimpulkan bahwa dari penjelasan materi tersebut yang dijelaskan oleh Desi Melani dan saya ialah salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategik dan penting untuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah adalah tenaga pengawas sekolah atau madrasah. Pendidikan yang bermutu adalah mengintegrasikan 3 bidang dalam kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan juga pembinaan siswa. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administrasi
dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, namun kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikospiritual. Oleh sebab itu, adanya bimbingan dan konseling secara langsung antara seorang konselor dengan konseli atau klien sangat dibutuhkan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga pengawas sekolah atau madrasah antara lain ialah penyempurnaan sejumlah unsur mulai dari rumusan konsep dasar pengawasan, peranan, dan fungsi pengawas, kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi, rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pendidikan, dan pelatihan, penghargaan dan perlindungan sampai pada pemberhentian dan pensiun. Mengingat banyaknya unsur-unsur yang ditingkatkan pembinaannya dan dibahas, maka pada kesempatan ini pembahasan dibatasi pada peranan dan fungsi pengawasan sekolah atau madrasah saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya menjelaskan.
Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Semoga kalian yang mendengarkan bisa memahami dan mencerna materi yang dijelaskan oleh kami. Nah, sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi kali ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di atas cangkir. Saya ucapkan terima kasih atas seseorang yang mendengarkan sampai akhir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.